Hai teman-teman pendaki dan pecinta cerita horor, selamat datang di channel ini. Malam ini kita bakal masuk ke salah satu kisah pendakian paling menyeramkan yang terjadi di Gunung Merapi. Sebuah cerita tentang sosok pendaki yang katanya masih menyapa dari arah kawah. Bahkan setelah dia nggak pernah ditemukan. Siapin posisi paling nyaman, matikan lampu, dan jangan lupa, tetap tenang kalau nanti ada suara yang terdengar di sekitar kalian. Sebelum mulai, bantu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor. Oke, kalau sudah siap, kita mulai ceritanya. Gue masih inget jelas hari itu, pagi buta, udara dingin yang nusuk tulang. Sampai-sampai napas gue kelihatan kayak asap tipis yang keluar dari mulut. Hembusan angin dari arah puncak Merapi juga beda. Bukan cuma dingin, tapi ada rasa nggak enak yang bikin bulu kuduk gue berdiri dari awal. Tapi karena semangat pengen lihat sunrise dari dekat kawah, gue, Dimas, dan Lala tetap jalan sambil bercanda kecil buat ngusir rasa gelap yang keburu nongol di kepala masing-masing. Awalnya semua benar-benar normal. Jalur kering, tanah keras, suara kerikil keinjek, dan sesekali suara burung yang mulai bangun. Kita naik pelan sambil sesekali berhenti buat tarik napas, terutama Lala yang paling kecil staminanya. Tapi dia tetap semangat. Katanya dia udah lama banget pengen lihat matahari pagi dari salah satu gunung paling aktif di Indonesia. Gue sama Dimas cuma mesem, sambil mikir, kita beneran nekat juga ya naik ke kawah Merapi cuma buat sunrise. Sekitar 1 jam sebelum sampai area puncak, kabut turun pelan-pelan. Awalnya tipis tapi makin lama makin tebal, sampai akhirnya kayak dinding putih yang nutup seluruh arah pandang. Gue bahkan nggak bisa lihat batu yang biasanya kelihatan jelas 5-6 meter di depan. Suasana langsung berubah. Sunyi. Hening. Cuma ada suara sepatu kita dan hembusan angin yang entah kenapa kedengeran makin dekat. Kita berhenti, nunggu kabut naik atau minimal agak tipis. Dimas duduk, Lala ngelap keringat di jidat meski dingin masih kayak ditaruh kulkas. Gue berdiri agak di depan mereka, liatin kabut yang tebal banget, sambil berharap ada pendaki lain lewat biar nggak kerasa sendirian. Tapi justru di tengah kesunyian itu gue dengar suara. Mas, sini dulu. Suara itu pelan, lirih, tapi jelas banget. Kedengeran deket banget. Kayak orang ngomong persis di samping kuping. Tapi gue nggak ngerasain ada orang lewat atau mendekat. Gue sempat merinding tapi gue jawab refleks. Mas, di mana ya? Nggak ada jawaban. Cuma angin yang tiba-tiba nyeruduk telinga gue. Dingin dan panjang, kayak ada yang lewat cepet banget di belakang gue. Gue nengok kiri, dan gue lihat bayangan seseorang. Nggak jelas, cuma kayak siluet orang berdiri tegap. Satu tangan sedikit terangkat seakan manggil pelan. Bayangan itu diem. Nggak gerak, tapi gue ngerasa dia ngeliatin gue. Gue maju 1 langkah tanpa sadar, karena gue kira itu pendaki lain yang kejebak kabut. Tapi sebelum gue sempat angkat kaki lebih jauh, Dimas langsung nahan lengan gue kuat banget. Jangan Ki, itu nggak bener katanya pelan, tapi jelas dari nada suaranya dia serius banget. Gue berhenti. Jantung gue mulai deg-degan. Gue lihat lagi ke arah bayangan itu, dan dalam satu kedipan bayangan itu hilang, kayak ditarik ke dalam kabut. Nggak ada suara, nggak ada jejak, cuman hilang. Lala langsung berdiri dan merapat ke arah kita, mukanya pucat. Kalian juga lihat kan? Tanyanya pelan. Gue dan Dimas cuma saling pandang, dan itu aja jawabannya. Sejak detik itu gue mulai ngerasa sesuatu yang lebih aneh. Di balik kabut yang tebal dan dingin itu, gue ngerasa kayak ada mata yang ngikutin gerakan kita. Kayak ada yang berdiri nggak jauh dari kita. Ngintip dari balik asap putih yang bergerak pelan. Dan perasaan itu makin kuat, makin jelas. Kayak seseorang lagi nunggu kita manggil balik. Kalau mau, bab berikutnya bisa aku kembangkan dengan detail dan nuansa yang lebih mencekam. Kita lanjut jalan pelan-pelan begitu kabut naik sedikit walaupun tetap belum benar-benar hilang. Pandangan mulai agak jelas tapi suasananya, sumpah, beda banget. Biasanya menjelang puncak banyak suara angin. Suara kerikil yang jatuh sendiri. Atau kadang suara burung yang lewat. Tapi kali itu semuanya hening. Hening banget sampai-sampai napas kita bertiga kedengeran jelas. Kayak gunungnya lagi nahan napas nunggu sesuatu terjadi. Semakin dekat kita ke arah kawah makin kuat perasaan gak enak itu. Angin bawa aroma belerang yang menusuk tapi entah kenapa rasanya kali ini lebih pekat, lebih berat. Kayak ada sesuatu yang ikutan di dalamnya. Lala jalan ngerapat terus di belakang gue. Sedangkan Dimas beberapa kali nengok ke belakang. Seakan takut ada sesuatu yang ngikutin dari kabut tadi. Begitu sampai di jalur batu besar sebelum bibir kawah,
Lala tiba-tiba berhenti mendadak dan nunjuk ke depan. Suaranya kecil tapi jelas banget karena saking sunyinya tempat itu. Bu, itu siapa? Kok sendirian? Gue sama Dimas otomatis ikut mandang ke arah yang Lala tunjuk. Dan bener, ada sosok pendaki berdiri membelakangi kita. Jaketnya lusuh, warnanya abu-abu kusam kayak udah lama banget dipakai dan nggak pernah dicuci. Dia berdiri diam kaku ngadep ke arah kawah yang ngebul pelan dengan asap putih yang naik ke udara. Gue nggak langsung takut karena ya, mungkin aja itu pendaki yang lagi istirahat atau lagi menikmati pemandangan. Tapi, ada sesuatu dari cara dia berdiri yang bikin gue ragu. Kaki dan bahunya terlalu kaku, terlalu diam, bahkan rambutnya nggak bergerak sama sekali meski angin kenceng dari arah kawah terus nerpa. Gue nyoba teriak pelan, jaga sopan. Mike, aman mas. Awalnya nggak ada reaksi apa-apa. Terus perlahan, bener-bener pelan sosok itu balik badan ke arah kita. Dan saat mukanya kelihatan kaki gue langsung lemes. Mukanya bukan tanpa ekspresi. Lebih parah dari itu, mukanya kosong. Bener-bener kosong, kayak kulit yang dibentangin tanpa ada otot atau rasa di dalamnya. Pucat banget, hampir kayak abu. Bibirnya pucat keunguan. Tapi yang paling bikin gue nggak bisa napas adalah matanya. Hitam. Legam. Bener-bener hitam tanpa putih mata. Kayak dua lubang gelap yang nggak ada ujungnya. Gue otomatis mundur satu langkah. Lala langsung megang lengan gue. Dimas menegang kayak batu. Dan tiba-tiba, sosok itu mulai ngelangkah ke arah kita. Langkahnya pelan tapi pasti. Yang bikin makin ngeri. Langkah itu nggak ngeluarin suara sama sekali. Padahal batu-batu di jalur kawah biasanya selalu bunyi kalau diinjek. Tapi dia kayak nggak beneran nyentuh tanah. Kayak dia mengambang tipis di atasnya. Sambil ngelangkah dia ngomong, "Kalian dengar sapaan saya tadi?" Karena suara itu, gue langsung tahu itu suara sama persis yang manggil gue dari kabut. Nada lirihnya, deketnya, cara penyebutannya, semuanya sama. Dada gue langsung dingin, punggung gue kayak ditusuk es. Dimas mundur pelan, hampir nggak kedengeran suaranya waktu dia bilang, "Bukan manusia itu." Dan gue tahu dia bener, perasaan gue udah teriak-teriak dari tadi. Tapi melihat sosok itu makin dekat bikin gue yakin 1000%. Itu bukan pendaki, itu bukan orang. Sosok itu terus ngedeketin kita, langkahnya halus tanpa suara, dan semakin dekat gue bisa lihat sesuatu yang nggak gue sadari sebelumnya. Dia nggak punya bayangan. Dengan mata hitam yang kayak ngisep cahaya di sekitarnya, dia terus maju kayak tahu kita nggak punya tempat lari. Dan makin dekat dia datang, makin jelas satu hal. Dia bukan cuma mau nyapa. Kayaknya, dia mau ngajak. Kita bertiga refleks kabur turun jalur tanpa mikir apa-apa lagi. Gue bahkan nggak tahu kaki gue nyentuh batu apa aja. Yang penting jauh dari sosok tadi. Tapi baru beberapa langkah, kabut tiba-tiba turun lagi. Lebih cepat dari sebelumnya. Kayak ada tangan raksasa yang narik tirai putih dari langit dan ngelemparin tepat ke arah kita. Dalam hitungan detik, pandangan kita cuma tinggal setengah meter. Bahkan bayangan Dimas di depan gue udah kayak hantu bayangan sendiri. Di tengah kabut itu, suara itu muncul lagi. Bukan teriak, bukan manggil, tapi bisikan yang suaranya terlalu dekat untuk dianggap wajar. "Jangan turun dulu." Suara itu ada di kanan gue, persis di samping telinga. Kayak ada seseorang yang nunduk dan bisik langsung ke kuping gue. Gue langsung ngibrit makin kenceng, hampir kepleset karena batu licin. Lala di belakang mulai nangis keras, sesenggukan sambil terus bilang, "Aku mau pulang, aku mau pulang." Dimas di depan gue ngucap doa setengah terbata. Tapi dari nadanya gue tahu dia lebih takut daripada kita berdua. Gue gak berani nengok kanan, kiri, atau belakang. Gue cuma jalan lurus secepat mungkin, berharap jalur terbuka lagi atau ada pendaki lain yang kelihatan. Tapi suara itu terus ngikutin, seolah gak kehabisan napas. "Jangan turun, jangan pergi, sini dulu." Dan gue sadar sesuatu, suara itu gak bergema. Bener-bener tanpa gema. Padahal kita lagi ada di jalur terbuka gunung. Suara normal harusnya mental sedikit. Tapi suara dia terlalu dekat. Terlalu langsung. Kayak berasal dari sesuatu yang nempel di badan gue. Makin gue lari, makin suara itu kayak pindah tempat sendiri. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang jauh tapi tiba-tiba dekat lagi. Gue hampir jatuh waktu batu kecil geser di bawah kaki gue. Dan Lala langsung nabrak gue dari belakang. Gue denger napasnya pendek-pendek kayak orang hampir pingsan. Di sela-sela tangisannya dia bilang, dia ngikutin. Dia ngikutin. Gue nggak jawab. Kalau gue jawab gue takut suara gue sendiri bakal pecah. Kita terus lari sampai akhirnya. Di satu tikungan kabut mendadak kebuka sedikit.
Cuma sebentar tapi cukup untuk lihat ada beberapa sosok manusia berdiri di jalur depan. Pendaki. Rombongan pendaki. Kita langsung nyamperin mereka dengan napas udah acak-acakan, keringat dingin ngucur meski udara dingin banget. Salah satu dari rombongan itu, yang kayaknya ketuanya, langsung nahan bau Dimas dan bilang, "Loh kalian dari mana? Kok larinya kayak dikejar apa?" Dimas cuma nunjuk ke belakang, mulutnya mangap tapi nggak keluar suara. Ketua rombongan itu lihat ke arah kabut di belakang kita, terus dengan nada agak heran dia bilang, "Kalian bertiga tadi ngapain jalan deket bibir kawah? Di situ tempat pendaki yang hilang tahun lalu terakhir kelihatan." Banyak yang bilang, dia masih manggil-manggil orang. Gue ngerasa darah gue langsung dingin kayak es batu, rambut di tengkuk gue semua berdiri. Lala langsung nutup mulutnya dengan tangan sambil nangis lagi. Dimas cuma geleng-geleng, tapi jelas dia juga udah nyambung sama apa yang barusan kita lihat. Dan tepat saat kita semua masih ngumpul, dari balik kabut tebal itu, suara itu muncul lagi. "Mas, sini dulu." Kali ini suaranya jauh, tapi jelas. Nggak ada angin, nggak ada yang bergerak, tapi suara itu kedengeran kayak baru saja diucapin di antara kita. Dan yang bikin makin merinding, bukan cuma gue yang denger. Semua pendaki di situ langsung saling pandang dengan wajah pucat. Ada yang mundur, ada yang langsung baca doa. Ada yang nutup telinganya karena takut suara itu terdengar lagi. Kabut di belakang kita menggulung pelan, kayak sesuatu lagi ngintip dari balik putihnya. Sampai sekarang setiap gue keinget kejadian itu, gue selalu merinding dan mikir satu hal. Apa yang bakal terjadi kalau waktu itu gue beneran nyamperin sapaan pertama di kabut? Dan lebih ngeri lagi, apa dia masih nyari orang yang mau nyaut? Itu tadi kisah lengkap dari pendaki yang menyapa dari kawah Merapi. Entah apa yang sebenarnya terjadi di balik sapaan itu, tapi satu hal yang pasti, beberapa tempat di gunung menyimpan cerita yang nggak semua orang berani dengar. Kalau kalian punya pengalaman seram waktu naik gunung atau mau request cerita lain, tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita horor terbaru di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat kalau ada suara yang manggil dari kabut, pastikan itu manusia.